Halo everyone, di sini aku udah di Dinas DP2KB P3A Kabupaten Ciamis. Nah, jadi saat ini kita itu bakal ngerjain tugas advokasi untuk wawancara. Nah, tentu saja di sini akan ada narasumber yang luar biasa banget. So, stay tune teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga selamat menyaksikan untuk teman-teman semua yang telah mengunjungi channel YouTube saya. Oke, di sini saya akan berbincang dan juga berdiskusi nih terkait mengupas informasi yang tentunya melingkupi kondisi masyarakat di Kabupaten Ciamis dari segi kacamata kesehatan. Nah, selain itu, di sini kita akan bertanya terkait program unggulan penyelesaian masalah di Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zilfa Faidah, NPM 224-101072 dari jurusan Kesehatan Masyarakat semester 5. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang sangat bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbincang dan juga berdiskusi pada hari ini. Maka dari itu boleh Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Helmi Lestari, MSI. Jabatan saya Sekretaris Dinas P2KB P3A. Periode saya di sini 6 bulan, baru 6 bulan ya. Mulai dari April sampai saat ini. Kemudian pendidikan terakhir saya Magister Administrasi, dan tupoksi yang kami kerjakan selama ini adalah melaksanakan pengkoordinasian terkait dengan perencanaan, terkait dengan program, kemudian pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum lainnya. Itu adalah pekerjaan dari Sekretaris Dinas. Terima kasih. Baik Ibu, mungkin kita langsung saja ya Bu. Boleh. Ke pertanyaan yang pertama. Di sini saya mau bertanya nih Bu, untuk DP2KB P3A itu dinas yang meliputi apa saja sih Bu? Ya, terima kasih. Dinas P2KB P3A, kalau kita panjangkan nih kayaknya paling panjang ya, se-Jawa Barat atau se-Indonesia ya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Nah, itu melingkupi ya, kita terbagi dari satu sekretariat, kemudian ada 3 bidang. Ya, sekretariat sudah tadi disebutkan, pekerjaannya melayani bidang-bidang yang ada di sini. Kalau bidangnya pertama ada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian ada bidang DALDUK, pengendalian penduduk, pergerakan dan penyuluhan, kemudian satu lagi adalah bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Nah, itu yang ada bidang-bidang yang ada di dinas kami. Ya, seperti itu. Baik Ibu, mungkin untuk di Dinas KB tersendiri atau DP2KB P3A saat ini apakah ada isu yang sedang dibahas terutama terkait kesehatan mungkin Bu? Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 52 2009 tentang keluarga berencana dan kependudukan, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, bahwa kita di bidang ini, di dinas ini melingkupi kegiatan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan berencana, dan ada tambahan lain ya sesuai dengan Perpres 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, maka kita sebagai koordinator ya sesuai dengan Perpres tersebut, Dinas KB ini sebagai koordinator dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Oh ya Bu, ngomong-ngomong untuk isu stunting itu memang terus-menerus dibahas ya Bu. Betul. Baik itu dari kancah nasional, daerah, bahkan internasional ya Bu. Betul, Untuk ya. di daerah Kabupaten Ciamis tersendiri, untuk prevalensi stuntingnya itu berapa ya Bu? Ya, untuk di Ciamis sendiri prevalensi stunting ini tahun 2021 sebesar 16%. Kemudian 2022 adalah 18,6%, 2023 25,4%, dan ya terakhir yaitu ya 2023 sebesar 25,4%. Jadi ada kenaikan ya di sini, kenaikan sebesar 6% ya. Nah itu kenaikan di sini tidak berarti bagus ya, karena ini kan lebih ke stunting ya. Jadi seharusnya itu sesuai dengan target dari pemerintah itu kan harus 2024 ini harus sampai targetnya adalah 14%. Nah sekarang kita di 2023 itu 25,4%. Jadi harus cepat gitu ya untuk penurunan ini. Iya betul. Mungkin Ibu dari segi tadi ya untuk stunting tersendiri di Kabupaten Ciamis itu kian meningkat mungkin. Betul, ya Bu. Ya. Nah, apakah ada kebijakan dari atau peraturan daerah yang diturunkan terkait penyelesaian stunting di Kabupaten Ciamis? Ya, jadi tadi sudah sampaikan ya, sesuai dengan Perpres 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kita sudah menyusun SK ya, keputusan Bupati Ciamis terkait dengan tim percepatan penurunan stunting. Kita sudah ada SK surat keputusannya. Kemudian juga kita sudah melaksanakan peraturan Kepala BKKBN nomor 12 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Penurunan Angka Stunting di Indonesia tahun 2021-2024. Itu ya yang menjadi acuan kita untuk penurunan stunting ini. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih terkait kebijakan. Nah, untuk kebijakan tersebut bisa terbentuknya seperti apa ya Bu? Mungkin dari segi perencanaan, kolaborasi, dan juga pelaksanaannya. Ya, jadi sesuai dengan Perpres tadi kita sudah membentuk tim percepatannya, tim percepat keputusan Bupati tentang tim percepatan penurunan stunting ya. Jadi di situ sudah disebutkan timnya siapa, kemudian nanti tugasnya apa dari situ. Jadi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan gitu ya. Sesuaikan juga dengan tadi yang dari peraturan BKKBN, Kepala BKKBN pasti ya, rencana aksi nasional pasti untuk percepatan stunting ini. Jadi yang sudah kita laksanakan itu ya, mulai dari penyediaan data keluarga berisiko. Jadi kita di lapangan itu mempunyai tim TPK ya, ada TPK. Saya lupa lagi ini kepanjangannya TPK itu. Jadi tim ini terdiri dari 3 orang ya, 3 orang, ada bidan, ada tim dari KB, ada juga kader PKK. Mereka melaksanakan turun ke lapangan, di lapangan, dan memang itu di lapangan mencari sasaran pendataan keluarga yang beresiko stunting. Jadi mereka turun mencari apakah keluarga itu ada yang beresiko stunting enggak. Nah itu kita cari. Kemudian setelah misalnya didapatkan ya ada yang beresiko stunting, nah kita mulai dengan pendampingan kepada keluarga tersebut ya, pendampingan. Nah selain yang menjadi sasaran TPK ini juga, selain keluarga yang beresiko stunting, ada juga calon pengantin ya, calon pengantin yang akan menikah juga itu menjadi sasaran kami juga gitu ya, sasaran untuk mencegah stunting ini. Jadi itu hal-hal yang sudah kita laksanakan. Pertama pendataan keluarga stunting, kemudian nanti ada pendampingan. Setelah pendampingan nanti ada rekomendasi ya, misalnya ini
terkena nih beresiko nih stunting. Nanti kita lihat apakah ini pendidikannya bagaimana, si keluarga itu pendidikannya bagaimana, makanannya bagaimana, kemudian keluarganya bagaimana, kemudian di rumahnya ada jamban keluarga enggak, airnya minumnya dari mana, apakah dari sumur, apakah dari ledeng atau dari cucuran hujan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pendampingan kita untuk supaya tim percepatan stunting ini bisa berjalan seperti itu, gitu ya. Nah, setelah itu ini kan dari perencanaan ya. Nah, setelah mempunyai pendampingan, kemudian diberikan rekomendasi, makanya tim yang tadi, tim TPPS itu bekerja ya. Jadi tim TPPS ini bukan kita saja, bukan dari Dinas Kesehatan saja, tetapi ada juga dari Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, bagian ekonomi dan semuanya. Jadi nanti tumpah ke sana. Mereka itu membantu. Misalnya dari sosialnya ada rutilahunnya, misalnya karena misalnya keluarga itu rumahnya tidak layak huni, ada rutilahu. Iya. Kemudian misalnya anaknya ada yang anemia, ini dari kesehatan. Dari kesehatan berkoordinasi dengan kita memberikan tablet tambah darah dan sebagainya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan BKKBN, juga sesuai dengan peraturan yang tadi 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi itu beberapa hal yang sudah kita laksanakan selama ini. Mungkin ya Bu, tadi sudah dijelaskan ya Bu terkait kebijakan bisa terbentuk. Mungkin untuk di Kabupaten Ciamis tersendiri, apakah ada program inovasinya Bu untuk penyelesaian stunting? Ya, terima kasih. Jadi untuk inovasi dari percepatan stunting ini kita ada yang disebut dengan GSM. Ya, inovasinya Gerakan Stunting Manis. Kalau kita urai, kita panjangkan jadi Gerakan Bersama Cegah Stunting bagi Masyarakat Ciamis. Nah, itu inovasi kita untuk penurunan percepatan stunting ini, gitu ya. Apalagi sekarang tahun 2024 harus targetnya 14%. Ya, dan kemarin kan 25,4 Ibu, iya. Ya, dengan angka yang targetnya tinggi ya Bu. Tinggi banget, harus tercapai gitu ya. Betul. Tetapi alhamdulillah dengan sekarang ya, jadi kita ke politik nih, Kabinet Merah Putih ya, kita sekarang ada Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kalau sebelumnya kan hanya badan ya, Badan Keluarga Berencana, BKKBN. Nah, kalau sekarang sudah ada kementeriannya, jadi kita sudah punya menteri. Dan untuk stunting ini juga sesuai dengan Perpres tadi kan sampai 2024. Nah, kalau sekarang dengan adanya penurunan yang kenaikan yang signifikan sekali, kemungkinan ini masih terus dilanjutkan program ini. Betul, ya harus lanjut. Mungkin untuk targetnya itu tetap di 14 mungkin ya, betul, iya. 14 itu sesuai dengan Perpres. Perpres 272 ya, Perpres 22 2021. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasannya di Kabupaten Ciamis tersendiri itu ada program inovasi GSM ya Bu. Betul. Itu bagaimana sih Bu caranya agar informasi tersebut sampai ke masyarakat? Betul ya. Tadi Ibu juga sudah sampaikan kita punya tim TPK Iya. Tim TPK kita di Kabupaten Ciamis ini setiap desa ada. Jumlah TPK adalah 2.841 orang. Satu timnya 3 orang. Kader PKK, kader KB, sarang bidan dengan bidan. Nah, itu tim TPK. Nah, itu yang memberikan pendampingan, yang memberikan informasi, yang memberikan rekomendasi ke kami itu adalah tim. Ya. Kemudian juga kita di lapangan mempunyai petugas lini lapangan. Ya, lebih dari 100 orang, dari P3K-nya ada, dari tim pendamping desanya ada, dari Ladan KB-nya juga ada, kita lebih dari 100 orang
kita sebar di 27 kecamatan. Nah itu mereka bergerak untuk percepatan penurunan stunting. Gitu. Baik, Ibu. Mungkin kalau misalnya selain dari TPK ya tadi itu memang langsung ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Betul. Mungkin untuk informasinya lebih luas kan saat ini sudah ada jaring internet nih Bu itu. Betul. Untuk si penyebaran informasinya kita banyak, kita punya Instagram, kita punya YouTube ya. YouTube betul. Kita cuma saya lupa alamatnya, tapi kita punya YouTube, kita punya Instagram yang boleh diakses oleh siapapun. Kemudian juga kan Kabupaten Ciamis dengan Dinas Kominfo-nya juga kan bekerja sama untuk menyebarluaskan terkait dengan penurunan stunting ini. Jadi semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ciamis itu terlibat dalam penurunan stunting ini. Untuk selanjutnya terkait mungkin Bu tadi kan untuk TPK itu di setiap kecamatan, desa. Desa. Iya, tersebar di setiap desa. Kita mempunyai 265 desa. Desa dan kelurahan. 265 itu desa dan kelurahan. Kelurahannya 7 kalau nggak salah. Kelurahan 7, desanya 258. Jadi ada 265 desa kelurahan. Nah, yang TPK itu tersebar dari semua di setiap desa ada. Sebanyak satu timnya itu 3 orang. Ya, sebanyak 2.841 orang. Itu mereka yang melaksanakan pendampingan, yang membantu kita di lapangan untuk pencegahan ini, stunting ini. TPK itu kader PKK desa, tim dari kita, dan kader KB juga kader bidan semua. Ibu, mungkin untuk selanjutnya mungkin dari Ibu untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis, apakah ada pesan tersendiri untuk senantiasa mencegah stunting ini, Bu? Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Ciamis harus selalu menjaga kesehatan karena berawal dari situ. Betul. Ya, harus menjaga kesehatan, lingkungan juga karena di antara salah satu yang terjadinya stunting ini adalah lingkungan juga sendiri yang mempengaruhi terhadap sasaran ya anggota keluarga yang berisiko stunting. Jadi jaga kesehatan, kemudian berkolaborasi lah dengan lingkungan, berkolaborasi dengan itu yang harus kita laksanakan supaya stunting ini tidak terjadi. Yang penting untuk selanjutnya mungkin Bu, nah kan ini mungkin yang bakal banyak menonton itu teman-teman dari Gen Z ya Bu, atau para remaja ya Bu itu. Mungkin dari Ibu tersendiri apakah ada pesan untuk senantiasa menjaga kesehatan, terutama kayak kesehatan dirinya, terus sama untuk pencegahan stunting mungkin Bu? Ya, jadi untuk teman-teman Gen Z atau anak-anak Gen Z ya, Bunda titip pesan ya. Tadi pertama jaga kesehatan, kemudian kalau yang ingin cepat nikah harus disesuaikan dulu, dicek dulu kesehatannya ya. Kita mempunyai aplikasi yang namanya itu LC-Mil, elektronik siap hamil. Nah, di situ ada ya, di situ jadi ditanyain nanti nama siapa, alamat, kemudian juga semua dilaksanakan di puskesmas kan untuk ini. Nah, nanti ini masih mah beresiko stunting nih ya, karena misalnya tubuhnya kurus atau apa gitu ya. Nah itu dengan LC-Mil. Jadi untuk anak-anakku Gen Z ya, Bunda titip pesan ya. Pertama jaga kesehatan, kemudian jaga kesehatan reproduksi yang paling penting. Jaga kesehatan reproduksi ya gitu. Nah itu
tetapnya pesan Bunda supaya kalian sehat, lancar ke depannya. Ya, seperti itu. Mungkin Ibu untuk seluruh pertanyaan alhamdulillah sudah ditanyakan ya Bu. Sangat memberikan informasi banget ya Bu untuk terkait stunting dan juga terkait kesehatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Selain itu tadi juga Bunda juga sudah memberikan pesan untuk teman-teman Gen Z untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga kesehatan reproduksinya tentu saja. Mungkin Bu untuk wawancaranya sudah ya Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.